لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semuanya pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah tempat kita meminta pertolongan, tempat kita beribadah, dan tempat kita mengadu dari setiap persoalan-persoalan kehidupan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena Allah juga mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang masih memiliki keimanan di dalam hati. Karena setiap orang-orang yang beriman, maka apapun kebaikan yang dilakukan oleh mereka, maka pasti akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu sebagai sesuatu keistimewaan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam maka selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kepada kita yang senantiasa terus mengikuti setiap ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama di awal ini untuk merenungkan kenapa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin ada yang belum sadar bahwa begitu luar biasanya baik Allah kepada diri kita, sehingga tahun ini masih dikaruniakan bulan Ramadan untuk diri kita. Kalau boleh saya mentadaburi kenapa Allah memberikan waktu untuk kita. Yang pertama boleh jadi karena Allah melihat diri kita masih banyak sekali dosa dan kesalahan. Sekali lagi, karena Allah masih melihat diri kita masih banyak kesalahan dan kekurangan, bahkan dosa masih banyak dilakukan, sehingga perlu ada momentum, perlu ada waktu di mana Allah berkenan untuk menghapus bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ternyata Ramadan ini Rasulullah pernah mengungkapkan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang sahur di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ada pengampunan, diampuni semua dosa-dosanya. Siangnya Allah siapkan ampunan karena mereka sahur dengan iman. Kemudian Rasul sampaikan kelanjutan dari hadis ini, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang kemudian qiyam untuk melaksanakan salat di malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunilah setiap dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu baiknya Allah kepada kita. Banyak dosa yang kita lakukan sebelum Ramadan, kemudian Allah hadirkan Ramadan untuk membersihkan dosa-dosa itu. Masya Allah. Siangnya ada ampunan dari Allah, malamnya pun Allah siapkan ampunan, sehingga kalau dihitung-hitung 24 jam Allah siapkan pengampunan kepada mereka yang ada di bulan Ramadan itu. Maka boleh jadi inilah alasan kenapa kita masih dihadirkan di bulan Ramadan, karena kita masih banyak dosa dan kesalahan di muka bumi ini, sehingga perlu ada momentum Ramadan untuk menghapus, mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita ucapkan terima kasih ya Allah. Aku bersyukur kepada ya Allah atas kesempatan Ramadan yang telah diberikan ini. Masya Allah. Maka yang boleh dirahmati Allah, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan momentum Ramadan ini, karena kita juga belum tentu tahun depan akan ada bulan Ramadan lagi untuk diri kita.
orang yang kemudian sudah meninggal dunia sebelum Ramadan, boleh jadi Allah melihat mereka adalah orang-orang yang sudah bersih dari dosa. Kita husnuzon, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak ada kesalahan lagi, sehingga ketika Allah cabut nyawanya mereka sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka mari kita bersama-sama merenung di malam ini. Kalau kita coba satu persatu sebutkan dosa-dosa kita, pasti banyak sekali dosa-dosa kita. Maka Ramadan Allah siapkan untuk dibersihkan dosa-dosa tersebut. Jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi Allah masih menghadirkan Ramadan ke dalam diri kita, dalam hidup kita. Itu karena kasih sayang Allah yang tercurah kepada diri kita, karena kita termasuk orang-orang yang menjawab seruan Allah ketika disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang ayat ini, dan boleh jadi kita menjawab, ketika kita menjawab seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kita masuk bulan Ramadan, maka disitulah ada kasih sayang Allah kepada diri kita. Jadi yang kedua, karena Allah masih sayang kepada kita, sehingga Ramadan itu dihadirkan kepada kita. Dan yang ketiga, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan dihadirkan untuk diri kita boleh jadi, dan memang ini betul adanya, yaitu jawaban atas doa setahun yang lalu di akhir Ramadan, ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, Ramadan tahun ini saya belum benar. Ramadan tahun ini, tahun lalu kita ngomong itu kepada Allah. Ramadan tahun ini saya belum maksimal menjalankan ibadah, bahkan masih banyak dosa yang saya lakukan. Maka ya Allah, hadirkan Ramadan berikutnya untuk diri saya. Kita berdoa begitu selama hari terakhir di itikaf kita itu. Maka hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab itu. Allah jawab itu untuk diri kita. Allah jawab untuk diri kita hari ini di rahmat Allah. Maka kalau hari ini kita memaksimalkan bulan Ramadan, butuh berapa kali lagi Ramadan untuk hidup kita sehingga kita berubah dalam kehidupan ini. Masya Allah. Maka kita bersama-sama, kalau yang belum bisa baca belajar untuk belajar Al-Quran di tahun ini, di Ramadan ini. Kalau yang biasa jarang ke masjid, Ramadan ini dan seterusnya setelah Ramadan itu, kita terus ke masjid. Kita inginkan bahwa masjid ini tetap ramai meskipun Ramadan sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai Ramadan sholat Isya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan sampai ke belakang. Tapi setelah Ramadan kemudian kita tinggalkan lagi kebiasaan baik ini. Masya Allah. Maka tentu palsu sekali doa kita kepada Allah. Kita meminta untuk dihadirkan Ramadan tahun depan kemudian misalnya. Maka kemudian tahun depan pun sama saja seperti hari ini kita lakukan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama untuk mengevaluasi selama ini kita sudah benar dalam melaksanakan Ramadan. Sudah berapa ilmu yang kemudian kita paham agar kemudian Ramadan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai apa yang disabdakan oleh Rasul kepada kita, banyak di antara orang-orang yang saum hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jangan sampai itu kemudian terjadi dalam diri kita, maka sia-sialah diri kita tidak mendapatkan apa-apa yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka hadirin yang dirahmati sekali lagi, yuk kita bersama-sama kita isi majelis-majelis ilmu di setiap paginya. Alhamdulillah DKM begitu sangat baik kepada kita jamaah Masjid Darul Barokah ini, menyiapkan adanya majelis-majelis ilmu agar masyarakat ini, masyarakat komplek Taman Melati ini terilmui dalam menjalani kehidupannya. Jangan sampai kemudian kita menjalani kehidupan tanpa adanya ilmu. Padahal Rasulullah SAW dihadirkan untuk diri kita di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satunya adalah untuk memimpin kehidupan kita. Tapi ternyata kita meninggalkan sunnahnya. Kita meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Kalau kita coba
sudah kita amalkan itu sangat sedikit sekali. Lantas bagaimana ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi iman dan amal yang segini-gininya saja? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak diri saya dan juga semuanya, yuk kita bersama-sama menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum perbaikan kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan Ramadan satu dan sebagai kasih sayang untuk kita. Kedua, sebagai jawaban atas doa-doa yang kemudian kita panjatkan di tahun yang lalu, dan yang ketiganya boleh menjadikan dosa kita yang masih banyak sehingga Allah hadirkan Ramadan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Assalamualaikum